Waktu di awal sih nggak nentuin target, cuman sederhananya kayak gini, dari punya satu klien pengen punya 5, pengen punya 10, pengen punya 13. Setelah ada laporan keuangannya, ternyata gue kemarin waktu hari Senin bikin di Twitter FinClick-nya tuh tentang uang dan bisnis. Dan setelah punya laporan keuangan, waktu itu gue sampai ikut bisnis coach. Jadi jangan merasa sebagai orang paling pintar di dunia, lu pasti harus belajar sama orang lain kan. Jadi waktu itu gue bersedia untuk merendahkan hati dan bilang gue pengen belajar sama bisnis coach. Waktu itu bisnis coachnya ngajarin kalau strategi itu dimulainya bukan dari sales. Kan gue orang sales ya, gue selalu ada di depan ngajak orang untuk jadi klien. Strategi itu mulai di finance. Strategi itu mulai dari laporan keuangan. Nah ini berhubungan erat sama menentukan target. Jadi ketika bikin target, oh ternyata omsetnya misalnya 10, profitnya ternyata 3. Kalau kita pengen profit ini jadi 5, maka si omsetnya harus jadi berapa, expense-nya, pengeluarannya harus jadi berapa. Dari situ baru ketahuan, oh ternyata kita harus jual ke berapa orang, kita harus jual berapa produk, kita harus jual berapa buku, kita harus jual berapa seminar. Dari situ baru kelihatan. Artinya tadi balik lagi, si laporan keuangan yang ada di depan itu jadi penting banget supaya kita tahu arahnya mau kemana. Itu kayak peta kekuatan kita di berikutnya mau apa. Untuk memotivasi diri ya, lu senangnya apa? Some people are motivated by money, some people are motivated by other things. Sederhananya buat gue sekarang beli rumah baru ada cicilan utangnya harus gue bayar. So I need to make money now. Sebelumnya positioning gue itu adalah gue nih ibu rumah tangga, suami gue make money, so I don't need to make money. Jadi bisnisnya ya udahlah gitu. Untung sih tapi ya udahlah gitu. Setelah kemudian mengkondisikan diri, ntar dulu nih kita beli rumah, ada cicilannya nggak sedikit, cicilannya 3 kali dari cicilan rumah yang lama. Oke, we need to make money, gue ada target sekarang, penghasilan gue harus sekian setiap bulan. Setelah itu bisnisnya jadi serius. Dan ternyata being kita yang menentukan ke depan. Satu nih yang agak dijawab sedikit ya, ada be, ada do, ada have. Kalau target itu kan have, ya nggak? Yeah. Target itu have, pengen punya ini, pengen punya itu. Do itu adalah cara mencapai have-nya kan. Nah kita suka lupa be-nya gimana. Waktu positioning gue adalah be-nya adalah aku ibu rumah tangga, maka si bisnisnya nggak lari kemana-mana. Tapi setelah positioningnya I'm the CEO, I'm responsible for everything in the business. Setelah itu semuanya jalannya lancar. Dan anak-anak di kantor juga jadi mandang. Gue jarang ada di kantor orangnya, karena gue mencok kemana-mana seharian. Tapi anak-anak kantor jadi lihat, oh Wina tuh ada drive untuk menghasilkan apa. Sebelumnya Wina nggak bully. Sebelumnya Wina ibu rumah tangga, mamah princess yang duduk-duduk kipas-kipas dapat duit gitu. Nah positioning itu berubah. Jadi akhirnya dari diri kita dulu, rasa kita seperti apa, itu yang akan ditranslate ke bisnisnya sendiri. Dan nanti yang dikejar udah bukan duit lagi sih, yang dikejar karyanya, abis itu bikin apa.